dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kamu. Kata-kata dari Rasul Paulus ini mengingatkan kita akan sebuah ungkapan kuno yang mengatakan bahwa darah para martir menjadi benih bagi iman gereja. Bahwa gereja hidup atas dasar dari darah para martir yang ditumpahkan. Hari ini kita merayakan pesta Santo Yakobus Rasul, atau dikenal juga dengan Yakobus tua atau Yakobus besar untuk membedakan dari Yakobus yang lain, Yakobus muda anak Alfeus. Rasul Yakobus tua ini adalah martir pertama dari para rasul yang lain. Ia wafat menerima mahkota kemartiran yang pertama di Yerusalem atas perintah dari Herodes Agripa yang pertama. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus mengatakan, menjawab permintaan dari ibu dari Yakobus dan Yohanes sendiri. Ia mengatakan, dapatkah kamu meminum cawan yang harus aku minum? Kemartiran dari Santo Yakobus menjawab apa yang menjadi tantangan dari Yesus sendiri, yakni meminum cawan kemartiran yang diminum oleh Yesus sendiri. Di akhir kisah ini, Yesus mengajar para muridnya bahwa yang menjadi terbesar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang mau melayani dan memberikan hidupnya untuk sesamanya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan dari Santo Yakobus juga mengajak kita untuk menjadi pelayan dalam kehidupan kita, memberikan hidup kita kepada orang-orang lain, memberikan hidup kita kepada sesama kita. Karena yang menjadi terbesar haruslah menjadi pelayan, dan yang menjadi terkemuka haruslah menjadi hamba dari saudara-saudara yang lain. Karena sebagaimana dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan bahwa harta yang dimiliki oleh para rasul adalah harta yang dimiliki seperti dalam bejana tanah liat, yang mengungkapkan bahwa segala kekuatan yang mereka miliki berasal dari Allah dan dipergunakan untuk melayani satu sama lain. Kita pun juga sebagai murid-murid Tuhan, kita dipanggil untuk menggunakan bakat, talenta, kemampuan kita untuk melayani satu sama lain. Bakat, talenta yang Tuhan percayakan bukan untuk disimpan, bukan untuk demi kemuliaan kita, tetapi digunakan untuk pelayanan, pengabdian satu sama lain. Entah besar ataupun kecil, banyak atau sedikit yang kita miliki, kita dipanggil untuk tugas pelayanan satu sama lain. Maka ibu bapak, saudara-saudari kita, tugas apapun juga yang kita emban dalam kehidupan kita, di dalam gereja, dalam dunia, bukanlah sesuatu yang besar atau kecil, tetapi kita gunakan semua itu demi pelayanan, supaya kelak juga kita akan mendapat tempat dalam kerajaan Bapa di surga. Kita berdoa, kita mohon rahmat dalam Ekaristi ini, semoga menguatkan kita dalam tugas pelayanan kita, entah besar entah kecil. Itu pun juga adalah cara kita untuk melayani sesama, untuk mengabdi kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua.